seleksi nggak? Pertanyaannya gitu ada apa nih? Isu gitu di screen si katanya tamu segala macam. Kasih background kegiatan kan kalian lihat. Kasih. Kita belum nyiapin sih kalau gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa gitu aja. Kalau gitu gitu. Iya. Sebelumnya dia itu udah nyala. Udah. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Iya. Perkenalkan saya Raffi Gibran. Kita bertiga dari Politeknik Negeri Bandung. Kebetulan kita ada salah satu proyek di mata kuliah wirausaha yaitu wawancara pengusaha di bidang teknik sipil. Dan ini ada dua teman saya. Nama saya Raffi Ardian pertama di kami itu di jurusan teknik sipil dengan prodi teknik perencanaan jalan jembatan. Kami itu seangkatan dan sekelas juga kebetulan. Perkenalkan Bapak, nama saya Farul Sawijan. Kebetulan kami juga sekelompok di kelompok wirausaha ini. Mungkin dari Bapak boleh sedikit diperkenalkan juga tentang background Bapak sama profil perusahaannya. Oke, ya. Ya terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk hadir di sini dan juga untuk menjadwalkan beberapa kali penjadwalan dan akhirnya bersyukur ya bisa hari ini bisa terlaksana. Mungkin saya perkenalkan diri, saya dengan Nika selaku pimpinan di Bio Farma Indonesia, juga pimpinan di perusahaan berwarna di sini, di mana untuk Bio Farma sendiri itu kami bergerak memang ada kaitannya dengan sipil untuk penyedia jasa survei dan pemetaan dan juga jasa-jasa di bidang industri geospasial, yang mana ini kalau kita berbicaranya teknik sipil dan teknik sipil itu sangat erat karena kami sebagai super vendor lah. Kemudian kebetulan di kantor kami ini tidak hanya satu lini bisnis atau lini usaha, jadi ada satu grup yang menaungi yang Delona gitu ya, dimana dia Barna itu salah satu bisnisnya, kemudian ada juga bisnis lain dari OGS Indonesia, itu namanya bisnisnya, dimana dia lebih fokus untuk ke sales dan rental untuk peralatan dan teknologi terbaru dari survei dan pemetaan, terutama drone ya. Mungkin nanti untuk OGS akan disampaikan oleh adanya saya. Mungkin itu perkenalan dari kami. Kalau kamu sendiri dari OGS. Jadi OGS ini salah satu usaha yang dibentuk dari awalnya Bio Farma kan kalau bisa dibilang. Nah OGS ini dibentuk karena selain menyediakan servis, kita juga pengen ngasih, ini kita juga bisa menyediakan alat-alatnya juga yang disediakan servisnya gitu. Alat-alatnya kita fokusnya untuk kita sendiri udah dapat sertifikat untuk reselling drone DJI. Kita salah satu ya, jadi kan salah satu ininya dan juga jualin grafik matris dan segala macam. Nah kalau dari kita juga selain jual dan segala macam, kita juga ada jual GPS, sewa segala macam, alat-alat batimetri juga ada. Kalau dari OJS sendiri kita lebih ke set penyewaan dan barang. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya lebih fokusnya ke Pamika ya. Sebelum Bapak bikin perusahaan ini, mungkin ada kayak cerita masa kecil yang berpengaruh gitu terhadap proses pembuatan perusahaan ini atau apa? Oke. Ya kalau kita masa muda kan, ya, masa kecil sampai sekarang masih kecil. Ya, memang saya dibesarkan gitu ya di keluarga yang relatif biasa gitu ya. Bapak saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian memang waktu di masa kecil itu orang tua saya itu juga selain karena PNS ya, PNS ini kan penghasilan bisa dibilang fresh ya, cukup saja gitu, tidak berlebihan, sehingga di rumah itu ya adalah usaha-usaha sampingan seperti misalnya kelapa sawit, kemudian ada wartel. Nah, ya saya cerita yang saya pesan di saya itu adalah usaha wartel gitu, dimana itu usaha itu sekarang sudah nggak ada ya. Kalian tahu wartel ya? Tahu orang Pulsa. Jadi zaman waktu itu saya masih usia kurang lebih
SD gitu ya, SD dan ya saya ditugaskan untuk apa namanya ya, selain sekolah gitu ya untuk menjaga warga itu. Cuma yang kesan utamanya ketika menjaga warga ini adalah ini sebenarnya contoh yang buruk gitu. Jadi saya sering memarkup tarif gitu ya. Sering saya memarkup tarif dan saya tuh tahu gitu ya, oh kalau yang orang ini dia bakal nelpon lama nih gitu ya. Sehingga proyeksinya misalnya Rp1.000 ya ditambah 200 perak dia nggak akan kerasa lah gitu ya. Cas aslinya itu 1.000 perak gitu. Nah itu jadi kelakuan seperti itu ya tanda kutip ya, itu saya terbiasa dalam artian oh kita bisa ambil margin bahkan dari jasa yang sudah ada gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita terbiasa untuk mengambil selisih gitu, gitu. Kemudian setelah saya lulus SD gitu ya, saya kebetulan berpisah dengan orang tua karena harus bersekolah di kota gitu ya. Kota pun sama, saya punya kebiasaan untuk menawarkan karena kita di kota itu kan persediaan apapun ada ya. Kalau waktu itu yang tren itu handphone gitu. Handphone baru masuk di daerah kami di Kalimantan. Nah, saya untuk karena saya sekolah Balikpapan nawarin ke om saya, om mau beli handphone nggak? Itu saya beliin gitu ya. Nah, lagi-lagi gitu saya beliin nggak free dong. Ada fee-nya juga. Iya, ada punya walaupun yang nggak tahu gitu ya. Tapi saya gimana bisa saya dapat? Saya harus cari toko yang menjual lebih rendah dan saya juga harus punya kemampuan untuk menawar lebih rendah sehingga ketika itu nanti dibayar sama om saya, sama tante saya, sama temennya om saya ya mereka mau bayar itu seolah-olah harga normal gitu ya untuk kurang lebih di kehidupan di SMP, SMA seperti itu gitu ya. Kemudian SMA mungkin sering juga bantu jual-jualin barangnya teman gitu, walaupun ada juga yang tanda kutip jelek ya, teman saya ada yang hobi nyuri tuh. Tapi saya tutup mata, lu barang itu dapat dari mana gitu ya. Saya berani itu untuk datang toko saya mau jual ini gitu, tapi nanti kita bagi ya. Kemudian ya sebelum kuliah sama gitu. Kuliah itu saya masuk di Bandung gitu ya, kuliah di Bandung, kemudian saya aktif di Kaskus, atau Kaskus. Ya. Majalah. Semacam sosmed kayak Quora gitu ya? Iya, itu zaman dulu ada namanya FJB Kaskus. Iya. Di sana saya juga aktif jualan apapun gitu ya. Jual barang-barang yang bekas saya pakai. Itu sampai waktu itu BlackBerry masuk. Nah, waktu itu kalau mungkin sekalian sebenarnya ada namanya BlackBerry yang BM, ada yang resmi gitu ya. Iya. Saya berusaha nyari supply yang dapat dari Batam. Nah, akhirnya saya disuruh beli laptop sama orang tua, disuruh bayar kuliah, nggak saya bayar, nggak saya beli laptopnya, saya pakai duitnya buat jualan. Kelakuan-kelakuan yang kurang baik tapi sedikit banyak berpengaruh gitu ya. Ya, kemudian setelah BlackBerry agak redup, kemudian waktu itu saya juga sempat kerja ke servis BlackBerry karena saya suka ngoprek. Iya. Ya, jadi BlackBerry orang itu saya servis itu kayaknya yang selama kuliah mungkin hampir 2 tahun ya saya jalanannya. Jadi saya tahu cari cara nyari spare part yang murah di mana gitu ya. Terus ternyata kami sesuai dengan hobi juga, hobi ngoprek. Masing-masing jadi klien saya itu anak-anak sekitar kampus. Bahkan saat ini juga orang-orang yang sekarang jadi kolega anak kita pas ketemu lagi gitu ya, oh itu kan dulu yang benerin diri gua gitu ya. Sekarang jasa service seperti ini gitu. Ya itu behavior yang menjadi kalau ditanya masa muda ya lebih itu yang menjadi, tapi tidak menjadi latar belakang kenapa usaha ini berdiri karena itu ada banyak adaptation gitu ya. Ada peluang juga gitu, saya juga pernah kerja segala macam, terus kemudian juga kompetensi juga gitu ya, saya harus punya track record yang baik dan segala macam. Kalau dulu Bapak kerja tuh di mana ya Pak? Sebelum ini? Oke, sebelum ini saya di waktu saya tingkat 3 gitu, ketika tingkat 4 itu saya udah sering bolos kuliah untuk bekerja untuk proyek, jadi kuli proyek gitu ya, bantu-bantu proyek apapun. Itu
itu saya masukin ke CV waktu saya lulus. Setelah selesai lulus, saya masih begitu juga suka proyekan dan akhirnya memberanikan diri untuk menggarap satu proyek sendiri gitu ya, menggarap satu proyek sendiri. Tetapi memang sempat juga setelah itu karena kita baru lulus, baru punya ijazah segala macam, akhirnya melamar kerja. Cuma memang waktu saya melamar kerja itu saya orangnya picky. Jadi saya pengen kerjanya di situ atau pengen kerjanya di bidang itu gitu ya, dan ya udah itu aja gitu ya. Saya nggak pernah mengambilnya, saya nggak pernah mau CPNS gitu ya, karena itu memang tidak masuk dalam kriteria saya gitu. Dan ya kepede dulu, dan maksudnya saya rela susah gitu, saya rela harus nganggur gitu, harus nggak punya duit karena apa yang saya pengen belum tercapai, itu saya cukup berani lah ya. Kalau untuk berkuliah di Bandung ini kuliah di mana ya Pak? Di ITB. ITB untuk jurusan Indonesia. geodesi. FITB berarti Pak. Saya di ITB. Nanti S2-nya di sipil kelautan. Oh, kelautan. Pak, terus Bapak kan sempat kayak rela nganggur biar dapat pekerjaan yang Bapak mau gitu ya. Terus akhirnya gimana ceritanya kelanjutannya? Oke, ya dalam artian saya rela nganggur tapi ternyata toh nggak nganggur. Oh, iya. Dapat dulu lebih benar. Ya jadi misalnya saya lagi menunggu pekerjaan, ternyata saya dapat tawaran proyek ini, proyek itu. Karena memang dari kuliah sudah aktif, sudah sering gitu. Jadi ya kalau dibilang sampai kekurangan sih enggak. Ya. Berarti mudah untuk mendapatkan peluang ya Pak. Dari sejak kecil juga sudah mendapatkan peluang-peluang apa ya? Ada aja gitu. Ada. Pernah yang kayak jadi karyawan resmi berapa tahun dari satu perusahaan? Karyawan resmi banget itu saya 1,5 tahun Di bidang yang sama? di bidang yang sama. Apa yang bikin Bapak memutusin kayaknya nggak akan lanjut jadi karyawan? Oh enggak, saya pada awalnya bukan itu, bukan kayaknya enggak. Jadi saya dari awal nggak ada planning bahwa saya harus jadi bisnis sekarang gitu. Enggak. Jadi opsi kan kita kalau nyiapin opsi kehidupan itu kan nggak bisa ya hanya satu saja. Kita punya passion, tapi buat passion ini kan banyak hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi passion. Bisa di perusahaan, kerja di orang sendiri bisa. Gitu. Dan pada waktu itu saya keluar yang 1,5 tahun itu bukan buat mau saya latih segala macam, enggak, saya mau pindah perusahaan aja. Jadi saya mau pindah perusahaan, terus ternyata di perusahaan yang berikutnya gitu ya ada suatu kendala dan segala macam gitu ya. Ya mungkin detailnya saya sudah dapat offer, jadi saya berani dong keluar gitu. Perusahaannya di bidang yang sama, hanya saja agak catering bisa gitu ya. Bisa offer ternyata masih ada waktu tunggu gitu, misalnya bulan depan nih baru bisa start kerja. Dari sini bulan depan saya dapat tawaran beberapa project lain gitu dan saya kerjakan, dan akhirnya yang tadinya ini sudah diterima gitu ya, dan posisi saya masih di tengah hutan tuh. Akhirnya pas balik-balik ternyata udah diisi oleh orang lain, jadi yang KRM membuat seperti itu. Kemudian dari situ ya udah plan apa lagi nih, melamar lagi sempat, kemudian dapat offer segala macam. Ada yang saya juga nggak setuju gitu dengan offernya, maksudnya setuju dalam arti responsibility-nya atau mungkin benefit-nya. Kemudian kita alternatif untuk kuliah lagi. Akhirnya yang terbuka itu jalannya kuliah lagi, jadi saya nggak pilih kuliah lagi, karena yang kelihatannya open itu kuliah lagi sebenarnya. Bapak punya nasihat nggak sih, kayak mungkin Bapak kan dari kecil udah kayak pernah jadi lokal, pernah jadi reseller, service dan sebagainya, pasti ada kegagalannya kan ya. Dalam menghadapi itu mungkin ada nasihat buat kita. Kalau nasihat sih mungkin bukan kegagalan ya, karena apapun yang kita kerjakan gitu ya, itu ya kegagalan itu salah satu opsi gitu ya. Ya. Apa yang terjadi ya, itu apapun nanti yang jalan yang dipilih. Mungkin saya lebih ke gimana kita apalagi masih kuliah ya. Iya. Nanti kan pasti kalian bingung nih mau ngapain ya. Betul. Kalau saya sendiri ya, walaupun mungkin orang lain nggak sama gitu. Kalau saya sendiri ikutin passion gitu. Jadi
berarti ya apa yang diminati dan disuka gitu ya. Karena ketika kita ngerjain apa yang kita suka, bahkan gagal pun kita nggak merasa gagal. Iya. Ketika gagal pun kita nggak merasa gagal karena ya Karena dia emang suka, karena dia karena emang suka gitu Iya. ya. Jadi makanya kalau ditanya saya apa pernah gagal atau enggak, ya mungkin kalau saya cerita ke orang lain menurut dia itu gagal, tapi menurut saya biasa aja gitu. Ya. Bagus itu bagus tadi. Dan kalau misalnya untuk keterampilan yang dibutuhkan untuk seorang usaha itu seperti apa sih, Pak? Kan dari kecil udah mulai usaha, keterampilannya seperti apa? Tentang komunikasi pastinya. Usaha itu komunikasi kita perlu untuk apa namanya? Saya itu orangnya sebenarnya introvert. Introvert artinya susah untuk kenalan dengan orang baru dan berinteraksi. Tapi ada di introvert itu ada cara-cara untuk kita bisa bersosialisasi gitu. Jadi kenali dulu diri kita seperti apa. Tapi intinya yang penting goal akhirnya gue punya banyak teman. Punya banyak teman, punya banyak relasi, jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk yang merugikan gitu ya. Seperti itu karena orang-orang misalnya nih hari ini dia merugikan, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Ya, hari ini kita bergantung sama dia, bisa jadi 5 tahun lagi dia bergantung sama dia dan sebaliknya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah memaintain relasi dengan siapapun. Kalau misalnya untuk itu kan mungkin ada caranya untuk memulai keterampilan ini. Waktu itu gimana ya caranya memulai keterampilan ini? Memulai keterampilan apa nih? Kayak mengenal cara Bapak bersosialisasi dengan Bapak introvert, Ya, lebih Menjalin pendidikan relasi. diri sendirinya itu. oke. Caranya gimana? Betul. Gimana caranya? Mungkin dimulai dari bapak tadi yang dari kuliahnya udah coba BlackBerry gitu ya, Iya. karena kan klien-kliennya bapak bilang mulai dari sana Mungkin juga. ini sih ya yang mungkin yang jadi highlight itu tidak malu ya. Jadi apa namanya walaupun introvert tapi mungkin saya cenderung tidak tahu malu gitu ya. Jadi ya kayak BlackBerry gitu ya, teman-teman saya orang-orang ada gitu ya. Kan harusnya ada beberapa orang yang mikir ada sih waktu di ITB kayak gitu ya. Tapi ya selama itu positif menurut saya sih nggak salah gitu. Lalu untuk kunci Bapak untuk mencapai kesuksesan itu apa ya? Nah, kalau bicara kesuksesan, ya kita belum sukses nih. Dalam titik ini. Kalau udah sukses saya nggak akan ketemu kalian hari ini. Saya di Bali. Untuk sampai memulai sampai titik ini gitu. Ya, konsistensi. Cuma satu, konsistensi. Lalu tadi juga membicarakan relasi dan networking kan. Ya. Lalu menurut Bapak sangat pentingkah relasi itu dan bagaimana cara mengembangkannya relasi? Oke, ya relasi tentunya kalian tahu lah karena Iya. kita apa namanya di dunia usaha Dunia ya, usaha, atau perusahaan. usaha lain itu Iya. tidak perlu ya sangat penting tentunya ya. Kemudian aku tadi kedua Untuk mengembangkannya. mengembangkannya Iya. mengembangkannya untuk mengembangkan relasi kita gini. Jadi satu poin penting tentang relasi, jadi ada kalanya kita itu gue pengen berteman sama dia sama si A, tapi pertanyaannya apakah dia pengen berteman sama lu, Iya. ya kan? Jadi buatlah dirimu itu berguna. Berguna dalam arti lu punya sesuatu yang ketika lu ada itu orang bermanfaat buat orang gitu. Ketika lu hadir di sana lu emang dibutuhin di situ. Iya. Gitu. Jadi ya belajar caranya gimana, belajar banyak hal gitu ya. Kalau misalnya kamu hobi apa, saya salah satu hobi saya itu drone gitu ya, rakit drone gitu ya. Nah, saya pengen nih ketemu ke sana, saya harus punya kemampuan juga di situ gitu ya. Kita mungkin harus punya koleksi drone-nya gitu ya. Kalau kita pengen join misalnya di badminton ya kita harus sering-sering latihan. Jadi ketika kita datang itu orang nggak anjir datang lagi ya gitu. Tapi anjir seru nih. Iya. Jadi menyesuaikan aja dengan Iya. sehingga dimana kita akan ada gitu ya. Pastikan kita tidak hanya sekedar butuh untuk kenal sama dia, tetapi kita juga membuat diri kita itu bermanfaat gitu ya. Jadi dia mau kenal sama kita itu juga ada gunanya gitu ya. Karena ya hidup kayak gitu gitu. Kalau kamu nggak berguna gitu ya, kamu tidak membuat dampak apa-apa, orang sosok juga gitu.
Lalu Pak, iya, lalu Pak kalau misalnya kan tadi sendiri aku dengar kalau misalnya Geofarma itu di atas itu ada grup lagi ya Pak. Jadi terus di bawahnya ada grup lagi. Nah kalau misalnya di situ mungkin cara mendapatkan modal atau investornya sendiri gimana Pak? Atau misalnya emang udah ada grupnya dari atasnya? Oke, sampai hari ini grup kita tidak punya investor. Tidak punya investor, jadi semua kita from scratch gitu. From scratch. Jadi ya kita kumpulkan gitu. Jadi kita belum pernah eskalasi yang istilahnya sampai harus masukkan investor segala macam gitu. Jadi kita berkembang ya karena ketika kita kumpulkan kita sudah punya gitu ya, kapitalnya ada dan apa ya kayak begini juga sih bahasa gaul itu ya nyarinya gitu ya. Kita berani take the risk-nya, kita maju gitu ya. Ada alasan tertentu nggak Bang? Kenapa nggak ngambil dari investor lain? Kenapa nggak ngambil dari investor lain? Ya karena belum butuh. Ya. Karena contoh saya juga pernah kayak bidangnya sama seperti ini Asaba sebelum Asaba juga pernah datang ke Politeknik di Bandung untuk menawarkan seperti drum leader itu dia menarik kan, berarti menarik suatu instansi kan, berarti menarik investor. Bapak tidak tertarik seperti Asaba seperti itu? Saat ini belum sih, karena kalau menurut saya investasi ini kan kalau kalian bicara investor berarti kapital ya, atau apa namanya kemampuan finansial. Kalau sekarang kita fokusnya investasi terbesar itu manpower, human resource gitu. Jadi orang-orangnya. Kalau misalnya kita tanya investasi, kita berusaha kayak untuk merekrut orang-orang yang kompeten gitu ya, menambah jumlah orang, itu investasi kami di situ. Karena seperti Geofarma kan main fokusnya kan jasa intelektual ya. Sebanyak apapun duit yang punya, let's say ada investor masukin 200 M gitu, tapi no one trust you gitu ya, bisa nggak akan ada yang ngasih kerjaan. Dan orang trust kita ya, kita pastikan orang-orang di dalam ini orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau misalnya sendiri kan Pak, aku juga tahu gitu ya Pak, kalau misalnya barang-barang buat survei itu kan sedikit murah gitu ya Pak. Nah kalau misalnya itu kan modalnya cukup besar gitu. Nah itu tuh emang benar-benar dari modal sendiri gitu Pak, yang pokok banget. Ya sebenarnya kalau detail seperti itu modal sendiri atau enggak ya modal sendiri, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu karena kita bisa ada skema-skema yang bisa ditempuh. Skema-skema kerjasama misalnya atau bagaimana kita negosiasi, karena kan barang ini kan bukan kita rakit sendiri. Kita seperti misalnya kamu mau apa namanya belanja di pasar, kamu kan bisa bilang boleh nggak saya bawa dulu barangnya. Saya nggak bisa bawa dulu barangnya, tapi saya jamin ini akan laku gitu. Di situ kamu perlu modal nggak buat beli barang itu kan? Modal uang enggak, tapi ada satu modal yang kamu perlu dipercaya. Skill. Jadi itu yang diperlukan. Jadi lebih ke human resource-nya gitu ya. Kalau di tes kita gimana kita bisa dipercaya, kalau orang percaya ada aja jalan. Sedikit speechless sih Pak. Kalau misalnya dari Bapak juga ada nggak Pak saran buat kami sebagai mahasiswa yang akan mulai usaha gitu Pak di bidang-bidang kayak konstruksi gitu atau makanya di bidang-bidang lainnya? Yang seperti Bapak juga. Ya kalau konstruksi saya ulangi lagi ya. Pertama tajamkan diri sendiri dulu ya, bikin diri kamu berharga, bikin diri kamu membutuhkan. Kemudian yang kedua tadi konsisten. Jadi banyak sih teman-teman kita yang kayak terus itu hanya apa stories gitu. Aman-aman, Ya, aman-aman. Atau cuma rencana yang impulsif gitu. Nggak ada actionnya. Ya, kamu bilang hari ini, tapi kamu nggak pikirin itu setiap hari. Gitu. Kamu hanya mikir itu kalau kamu ketemu sama yang, misalnya saya ngajakin Nando gitu, kayaknya harus bikin peternakan. Ketika saya ngobrol hari ini ya harusnya apa yang saya sampaikan hari ini tiap malam saya pikirin. Bukan nanti minggu depan ketemu Nando lagi baru tuh gimana nih, jadi nggak gitu. Harus dikerjakan, dan dikerjakan itu nggak mesti dibikinkan hari ini kan. Mulai untuk memikirkan itu setiap hari itu juga itu bagian dari proses dikerjakan. Kalau misalnya kita lihat sendiri ya Pak, kalau misalnya dari profil perusahaan website-nya gitu Pak, kan ada kerjasamanya banyak Pak sama perusahaan-perusahaan juga. Kira-kira bagaimana sih Pak cara membangun yang lebih solusinya Pak perusahaan-perusahaan besar seperti itu? Apa dengan portofolio dari perusahaan sendiri? Yang paling utama portfolio. Berarti untuk mencapai
selain itu berarti ada proses standar kan? Ada proses Ada yang kesusahan juga. Yang diumumkan untuk Geo Faruna itu apa? portofolio. Seperti pengalaman atau alat-alat. Kalau alat semua orang bisa. Iya. Kalau pengalaman itu enggak. Berarti sejak tahun berapa ya Geo Faruna menjalani sistem? Ya kalau untuk berdiri secara company gitu ya, PT itu di 2019. Tetapi kalau tadi bicara gimana, kapan mulai dipikirkan gitu, itu dari 2015 ya, dari 2015 sebelum itu 4 tahun. 4 tahun itu setiap hari mikirin itu. 2015 kita berdiri. Keren. Jadi maksudnya cara berpikir bapak tuh kayak benar-benar menghargai semua langkah kecil yang ada, Iya. yang bahkan sampai bapak bilang kalau menurut orang lain itu kegagalan, ya menurut saya ya saya senang, ya udah gitu. Itu tuh keren banget. Saya Iya, jarang. cara pandangnya berbeda. Iya, cara berpikir. Tapi aku penasaran ke Mas Fernando tadi tuh gimana sih bawa nama Geo Faruna itu Mas Fernando? Tadi Jadi anak perusahaan. Jadi kan OGS ini salah satu perusahaan yang dibuat oleh Bang Mike untuk gara-gara selain menyediakan services, Iya. karena beliau juga punya sertifikat untuk menjual, jadi dia juga kayak ngambil kesempatan kecil juga kayak ini bisa juga nih ambil celah untuk buat menjual. Iya. Dia ngeliat peluang di situ, terus dia kayak manfaatin peluang tersebut, jadilah OGS ini. kalau organisasi sendiri tahun berapa tuh mulai? 2022 ya. Kalau target pasarnya sendiri siapa? Kalau misalnya ini, apakah ke universitas gitu kan? Universitas juga kan kita sebagai politeknik butuh gitu pak kayak Alat-alat alat lidah gitu. Kalau target pasarnya sendiri kita ke yang kemarin kita berhasil jual kayak ke PT yang penyedia air minum segala macam. Kalau untuk pendidikan sih kita kemarin ITB ya paling gitu sih. Seperti apa ya alat yang dijual? Alat contohnya. Oh drone mapping drone. Oh, mapping drone. Kalau misalnya itu tuh ada GPS juga. Berarti itu kalau untuk drone tuh kayak DJI gitu terus dipasang lidar atau gimana? Ada DJI, ada drone yang buat bisa dipasang, Iya. si lidarnya kayak Matrix 350. Iya. Ada juga Mavic 3 yang kayak buat langsung bisa langsung Oh iya, scan. scan gitu. Oh, Mavic. Ada juga Mavic juga kan ada thermal juga, dia bisa ukur suhu segala macam. Ada juga multispektral kalau misalnya penggunaan untuk tumbuhan bisa ngetahuin warna-warna segala macamnya gitu. Jadi kayak disesuaikan dulu target pasarnya butuh apa, nanti kita coba sediain apa yang mereka butuh. Kalau misalnya mereka butuh dan kita punya barangnya cocok, Iya. nah coba baru beli. Kalau untuk OGS itu ngambil barangnya dari mana ya Pak? Kan soalnya mereka kan beda-beda gitu. Kalau kita fokus utama bangetnya sih DJI ya. Iya. Kan DJI ini ada satu distributor utamanya yaitu Halo Robotics. Oh. Nah, Halo Robotics ini punya beberapa reseller. Kita salah satunya. Jadi kita ngambil dari Halo Robotics yang jadi distributor utama DJI Enterprise di Indonesia. Karena sudah sangat banyak dan dibutuhkan sekali ya. Seperti itu. Udah mulai melek kan orang-orang Iya. gitu. Nah, mempercepat suatu pembangunan gitu. Betul. Proses pembangunan. Tapi saya mau nanya lagi. Awal kan kalau misalnya Geo Faruna tuh 5 tahun ya dipikirinnya. Ya. Kalau OGS Kalau OGS itu sejak Geo Faruna berdiri juga. Sudah dipikirkan. Iya, jadi bahkan ketika Geo Faruna itu berdiri kan kita banyak opsi gitu ya. Kita bisa melihat services, bisa masuk ke termasuk konstruksi itu salah satu opsi juga yang bisa masuk. Cuma kebetulan jalan yang terbuka di momen itu services. Jadi kita lihat ke depannya juga ya jangan kaget nanti kalau tiba-tiba kita ada perusahaan mungkin perumahan gitu. Karena kita bisa ngerjain dan itu masuk dalam salah satu list kita gitu. Tapi kan peluang ini tetap harus ditunggu. Jadi kan kalau orang bilang apa namanya kunci keberhasilan itu kan nggak cuma dari usaha, Iya. tapi yang paling besar sebenarnya itu dari atas ya. Iya. Dari situ ya bentuknya yang peluang gitu ya, peluang. Mau usaha sekeras apapun tapi yang si atas tidak memberikan peluang, tidak ada izinnya, cuma juga gitu. Jadi memang ya itu realitanya seperti itu. vision final. Kita
tapi saudara pengen banyak tanya lagi, tapi bapaknya juga kan mau pergi ya, terus ini udah setengah jam. Kita di sini ada beberapa data tambahan sih Pak, kayak jumlah karyawan atau sama omset penjualan. Mungkin nanti kita bisa minta, tapi mungkin yang bisa kita minta di sini adalah tanda tangan Pak. Di sebelah sini Pak. Aku mau nanya sih, Bisa tanda tangan. ini beda konteksnya sih. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih Pak kayak ada proyek buat suatu jalan gitu, kontur jalan kan biasanya kan kita butuh banget kan, prodi kita juga jalan jembatan, otomatis ya secara nggak langsung kita emang benar-benar butuh gitu secara 3D gitu, kayak kontur itu kan salah satu mapping banget kan, dasar membuat jalan untuk geometri jalan. prodi kita kan jalan jembatan, jadi kayaknya nyambung juga soalnya dosen kita juga Ada survei komentar semester 1 dari orang Indonesia juga, lalu Pak Astor dari ITB juga. kita belajar juga 3D gitu, disuruh bikin survei pakai drone gitu. Jadi gimana sih Pak, ada nggak sih proyek tentang jalan sendiri gitu? Banyak. Oh, Banyak ya. Terutama leader itu emang kebanyakan dipakai buat jalan gitu ya. Jadi ya cukup banyak sih, kayak sekarang kita lagi ada perencanaan jalan tol Jambiak dari pagi sekitar 20 kilo gitu. Itu juga nanti rencananya pakai leader drone. Untuk software yang digunakan seperti apa Pak? ARGIS atau? Ada spesifik dari analis. Sekarang JTL ya, JTL. Berarti setiap proyek itu softwarenya berbeda juga? Ya, tapi memang output akhirnya kan pasti AutoCAD ya. Kontur, ya, muncul kontur Ya, ya. tapi menuju ke kontur ini ada beberapa software yang harus dipakai. Pak, ini Pak kayak jumlah karyawan sama omsetnya kita mintanya gimana? Nanti, Francis? ya nanti saya kasih di ini aja di chat juga saya. WhatsApp. Oke. Lewat Bapak langsung. Atau melewati Bu Julia lagi? Lewat saya aja langsung ke WhatsApp. Oh, ya. Nomornya kan? 6822. Sebentar. Pasal 822 932 922 37 777. 3. Oke. Saya coba cek. Oke. Mungkin Jan boleh tolong dicariin dulu kameranya. Beda sih. Mungkin foto bareng. Nanti kita capture aja paling jadi abal-abal langsung. Oh, boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biasanya kalau kita foto bareng dikasih background dulu. Kita nggak mempersiapkan background, tidak expect ada ini. Gitu sih Pak. Pak maaf kemarin mungkin ada kendala yang persyaratan ya. Kemarin tuh persyaratan. Karena kamu udah menjadwalkan dari 2 minggu kemarin sebetulnya, cuman suratnya katanya nggak kirim, padahal kami tuh udah mengirim langsung. Kita tuh udah ngirim. Tapi udah terkirim akhirnya. Udah kita kesiniin terus ke salah satu karyawannya mungkin ya. Cuman kesalahan kita adalah tidak menanyakan nama karyawannya satu. Kedua nggak ada keterangan ini. Nah yang ini udah ada maaf. Udah sih takutnya yang kalian kasih ini ya anak-anak. Kan di sini banyak yang HP gitu kan. Ya, kemarin juga emang ada karyawan mahasiswa kalau nggak salah kita datang nggak ada. Iya, biasanya mereka kan apalagi kalau di KP mungkin orang universitas mungkin tapi kalau mereka itu SMA. Iya. Karena ada SMA di sini dulu. Ada SMK sudah tapi kan mereka kadang-kadang mencari konek aja kalau masih anak-anak kan. Oke. Makasih banyak Pak kesempatannya dan terlaksana. Semoga lancar. Sekarang proyeknya apa berarti yang waduh. Banyak banget. Saya juga dengan Masih ada sih, jam. baru dari Kalimantan ya Pak? Saya? Iya Pak. Saya ya pulang kampung sih ke rumah aku. Ya kayaknya emang lagi banyak banget ya. Ada aku lihat banyak barang juga di bawah. Di Pulau Kusut juga. Bapak makasih banyak. Baik, terima kasih atas waktunya dan